Ohayo gozaimasu minasan. Jumpa lagi dengan saya di channel Reiki Nihon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita membahas tentang bahasa Jepang, dan video kali ini saya akan membahas tentang partikel de, kegunaan atau fungsi partikel de dalam kalimat bahasa Jepang. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan ini, teman-teman bantu like, share, komen, and subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasannya. Issoni benkyou shimasu. Oke teman-teman, partikel D itu ada 3 partikel D, memiliki fungsi sebagai penanda barang yang digunakan dalam melakukan suatu aktivitas dengan menggunakan. Yang pertama itu sebagai penanda barang yang digunakan dalam melakukan suatu aktivitas dengan menggunakan. Contoh soal seperti ini. Jitensa de uchiye kairimasu. Jitensa de uchiye kairimasu. Pulang dengan menggunakan sepeda. Jitensa de uchiye kairimasu. Pulang dengan menggunakan sepeda. Partikel dengan menggunakan sepeda. Jitensa de uchiye kairimasu. Pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda. Dan satu contoh lagi, Nihonjin wa hashi de gohan o tabemasu. Nihonjin wa hashi de gohan o tabemasu. Orang Jepang makan nasi dengan menggunakan sumpit, penggunanya. Orang Jepang makan nasi dengan menggunakan sumpit. Nihonjin wa hashi de gohan o tabemasu. Orang Jepang dengan menggunakan makan nasi dengan menggunakan sumpit. Itu kegunaan yang partikel de dengan menggunakan sebagai penanda barang yang digunakan dalam melakukan aktivitas atau dalam menggunakan suatu benda atau alat, teman-teman. Yang kedua, memiliki arti juga di, yang menyatakan keterangan tempat adanya aktivitas. Yang memiliki arti di, yang menyatakan keterangan tempat yang beraktivitas, bukan pasif, yang beraktivitas. Contoh, heade hong o yobimasu. Heade hong o yobimasu. Heade hong o yobimasu. Membaca buku di kamar. Jadi dia beraktivitas di kamar tuh, dia melakukan aktivitas membaca buku. Itu aktivitasnya, teman-teman. Membaca buku di kamar itu, teman-teman. Itu yang di. Seperti contoh sekali lagi, watashi wa ginko de hatarakimasu. Watashi wa ginko de hatarakimasu. Watashi wa ginko de hatarakimasu. Saya bekerja di bank. Di bank itu saya beraktivitas. Hatarakimasu beraktivitas, berarti kan watashi wa ginko de hatarakimasu, teman-teman. Oke teman-teman, itulah sedikit pembahasan tentang partikel D. Ya, partikel D yang pertama sebagai penanda barang yang digunakan yang beraktivitas atau alat, dan yang kedua itu di, yang beraktivitas, melakukan aktivitas. Yang ketiga terakhir, partikel D itu berfungsi sebagai menunjukkan kualifikasi umum tentang suatu hal. Partikel D itu juga menunjukkan klasifikasi umum tentang suatu hal. Contohnya seperti bawah ini, teman-teman. Sportsu de saka ga ichiban suki desu. Sportsu de saka ga ichiban suki desu. Dalam olahraga paling suka sepak bola. Sportsu de saka ga ichiban suki desu. Sportsu de, dalam olahraga, di dalam olahraga yang paling suka sepak bola des. Itu untuk fungsi partikel D, menunjukkan kualifikasi umum tentang suatu hal. Sportsu de, ichiban
spot sude sakaga ichiban suki desu. Oke teman-teman, itulah penjelasan tentang partikel de dan fungsi atau arti dalam partikel de. Ada 3. Yang pertama itu menunjukkan sebagai penanda barang dengan digunakan dalam melakukan suatu aktivitas barang dan alat. Yang kedua itu menunjukkan aktivitas, suatu aktivitas. Yang ketiga menunjukkan klasifikasi umum dalam suatu hal, teman-teman. Semoga teman-teman paham fungsi partikel de dalam kalimat bahasa Jepang. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lagi belajar dan ingin belajar untuk sekolah atau magang ke Jepang. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa bantu like, share, comment, and subscribe. Dan yang penting aktifkan lonceng notifikasinya. Ja, arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Ja, mata ne. Bye bye.